Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian dari isi firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri bagi kami dalam jumpa perdana ini untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menyatakan apa maksud kehendak firman Tuhan bagi kami semua. Kami berserah sepenuhnya kepada kehendak firman-Mu Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Amin. Satu Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anak yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Kita mungkin sering mendengar ada orang yang beropini bahwa hukum kadang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tapi apakah hal ini berlaku bagi seorang raja yang bernama Salomo? Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel yang menggantikan ayahnya Daud. Dia memerintah selama 40 tahun lamanya, berkisaran tahun 970 sebelum Masehi sampai tahun 930 sebelum Masehi. Nah, kitab raja-raja ini ditulis pada tahun 560 sampai tahun 550 sebelum Masehi. Masa di mana bangsa Yehuda hidup dalam masa pembuangan yang berat. Bahkan masa di mana orang Israel yakni Yehuda benar-benar membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Saudaraku, secara khususnya dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28 ini
merupakan kesinambungan cerita dari perikop sebelumnya, yakni ketika Salomo dalam mimpinya diperkenankan oleh Tuhan untuk meminta apa saja yang ia kehendaki. Tapi yang diminta oleh Salomo ialah hati yang faham untuk menimbang perkara, di mana kedudukannya sebagai seorang raja untuk mengadili bangsa yang besar, yakni Israel. Ternyata hal ini dipandang baik oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan tidak hanya memberi hati yang faham untuk menimbang perkara, tetapi apa juga yang tidak diminta oleh Salomo, yakni kekayaan dan kemuliaan, juga turut diberikan oleh Tuhan kepada Salomo jika Salomo mau hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan, sesuai dengan aturannya Tuhan. Salomo harus mempertimbangkan bagaimana siapa yang benar di antara kedua perempuan tersebut dan bagaimana nantinya nasib sang bayi tersebut. Dan kedua keputusan itu ada di dalam tangannya. Dalam situasi yang sulit, Tuhan menolong Salomo dengan hikmat untuk bertindak benar. Salomo dimampukan untuk menilai seberapa besar hati nurani seorang ibu yang benar-benar mengasihi anak-anaknya. Bahkan Salomo dimampukan untuk membongkar motivasi dari kedua perempuan tersebut. Hasilnya adalah yang seorang ibu merelakan anaknya untuk diasuh oleh ibu lainnya. Ia rela berpisah dengan anaknya agar anak itu tetap selamat dan hidup. Tetapi itu juga berarti bahwa ibu ini siap menerima risiko mendapatkan hukuman dari sang raja. Dengan kata lain, ibu ini siap berkorban asalkan anak itu selamat. Pengorbanan yang luar biasa dari hati nurani seorang ibu. Sementara itu, ibu lainnya menginginkan hal yang berbeda. Walaupun nampaknya ia ingin bersikap adil, tetapi sikapnya yang rela memenggal si bayi menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hati nurani seorang ibu yang benar-benar mengasihi bayi tersebut. Dari peristiwa tersebut, Salomo kemudian mampu mengenal siapa sebenarnya ibu dari bayi tersebut. Saudaraku, semua orang menginginkan keadilan. Bahkan perempuan yang memiliki moral yang tidak baik pun mengharapkan keadilan dengan mencari keadilan pada jalur yang benar. Keadilan hanya dapat diterapkan jika kebenaran telah ditemukan. Dengan kata lain, kebenaran adalah dasar untuk menerapkan keadilan. Keadilan yang sesungguhnya telah diberlakukan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika seorang perempuan berdosa dihadapkan kepada Yesus yang diceritakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 2-11, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha menjatuhkan Yesus dengan melihat sikap seperti apa yang akan dilakukan Yesus terhadap perempuan berdosa tersebut. Tetapi Yesus justru menjawab dengan penuh belas kasih. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang melempari perempuan itu dengan batu. Kisah perempuan sundal atau perempuan berdosa telah mewakili semua orang berdosa yang dianggap rendah, berada di kalangan bawah, dan yang sering diremehkan. Tetapi oleh hikmat Tuhan, sekalipun mereka tidak dianggap penting oleh banyak orang, namun mereka juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan hanya dapat diberikan oleh hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan memampukan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dengan tepat sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit. Menggali kebenaran tak semudah menggali lubang sampah. Terkadang kebenaran itu seolah tertutupi oleh tak adanya saksi. Orang Manado berkata, asikwa nyenda ada yang lia. Asikwa nyenda ada yang menyaksikan akan perbuatan jahat yang dilakukan. Ingat, satu pujian anak sekolah minggu mengatakan demikian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah
jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan pasti menunjukkan belas kasihan-Nya kepada siapa Ia berkenan, karena tidak ada satupun yang dapat tersembunyi di hadapan-Nya. Dan hikmat yang daripada Tuhan akan menuntun kita untuk bertindak dengan benar. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebenaran-Mu telah menyelamatkan kami. Kami sungguh menyadari kami orang berdosa, tetapi Engkau mengadili kami dengan cinta kasih sayang-Mu. Berilah rasa takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, supaya mereka diberkati dengan hikmat untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.